Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menggali berbagai hal dalam kehidupan kita. Menggali apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, untuk memperkuat karakter keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, bisa terwujud dan terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan ya kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utus ke alam dunia ya, yang karena kekuatannya ya, keteguhannya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang terpaut 40 abad ya dengan Rasulullah SAW, kita bisa mendapatkan ya, kebenaran wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya, kita jadikan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sebesar-besarnya mengamalkan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan mematuhi sekuat tenaga apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita kerjakan. Dan mudah-mudahan kita akan berbahagia ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera dan dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan kemudian dipertemukan ya, dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan kita mengenai karakter muslim tangguh ya di dalam program Hikmah ini. Kita sudah bahas mengenai tentang bagaimana ya, upaya kita untuk memahami ibadah ya, dalam rangka menguatkan akidah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang masih terkait dengan ibadah, yaitu mengenai macam-macam jenis ibadah. Ini penting untuk kita ketahui agar kemudian pengetahuan kita tentang ruang lingkup ibadah tidak sempit. Ya, kadang-kadang ketika kita berbicara ibadah, yang terbayang adalah sholat 5 waktu, ya, kemudian tahajud, begitu ya, saum, ya, ibadah haji, sedekah, ya, baca Quran, begitu ya. Nah, jadi bisa dihitung dengan jari, begitu ya, zakat, gitu. Tapi sebetulnya ya, kalau berbicara ibadah, ya, tentu ruang lingkupnya lebih luas dari itu, ya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita jumlahnya ribuan, ya.
ribuan ayat ya yang terhimpun di dalam mushaf Al-Quran. Masa sih gitu kan 6.000 ayat itu hanya berbicara ibadah itu seputar itu tadi ya. Seputar yang kecil-kecil itu. Atau seputar hal-hal yang memang kita ketahui secara umum. Padahal sejatinya ibadah itu lebih luas dari itu. Karena memang kalau berbicara tujuan ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kan sebagaimana yang sering disebutkan oleh para dai, para asatid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah. Untuk beribadah ya, bahasa Arab ya gitu kan lah. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kalau definisi ibadah itu sempit ya, maka kita tidak boleh keluar dari aktivitas yang sempit tadi ya. Salat, ngaji ya, baca Quran, kemudian sedekah, pergi haji ya, kemudian apalagi zakat, saum ya nggak boleh lepas dari itu. Padahal aktivitas kita dari 24 jam yang Allah berikan itu banyak sekali. Termasuk tidur, makan ya, itu ya. Nah, ini kemudian harus kita pahami ya, penjelasan mengenai definisi ya, mengenai macam-macam jenis ibadah. Yang intinya ya para ulama sepakat bahwa yang namanya ibadah itu banyak sekali dan ruang lingkupnya luas gitu ya. Dan dari sekian banyak jenis ibadah itu nah, yang saya sebutkan ini, kalau bicara Quran yang jumlahnya ribuan ayat, itu kan pembahasan mengenai ibadah. Dan dari situ terungkap ya, makan minum bisa jadi ibadah, ya, nyari nafkah untuk keluarga bisa jadi ibadah, kemudian bertani, bercocok tanam bisa jadi ibadah, istri melayani suami, suami memenuhi nafkah istri bagian itu juga bisa jadi ibadah. Banyak sekali. Menahan amarah itu adalah ibadah, begitu ya. Memaafkan kesalahan orang lain adalah ibadah. Banyak sekali perbuatan hal-hal ya, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan sehari-hari sebetulnya bisa menjadi bernilai ibadah. Ya. Nah dari sekian banyak macam jenis ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis, nah para ulama memiliki kesimpulan ya, bahwa doa merupakan intisari dari ibadah. Jadi kalau kita lihat-lihat lah ya, dari berbagai macam perintah yang Allah berikan kepada kita, apalagi kita berbicara jumlahnya, ya, jumlah perintahnya di dalam Al-Quran, ya banyak sekali ya, perintah-perintah, keterangan-keterangan yang redaksinya mengarah kepada doa. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat para nabi dan para rasul di zaman beliau mereka hidup semua, ya, kekuatan ibadah mereka atau ibadah yang paling menonjol dari mereka adalah munajat ya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi kita Rasulullah Muhammad SAW juga sosok yang gemar sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan banyaknya doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Jadi apa aja ada doanya. Ya, mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya. Mau makan minum jelas lah ya. Rasulullah menegaskan kulu bismillah, makalah dengan bismillah. Banyak sekali ya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian wajar jika dalam hal ini para ulama berpendapat atau berkesimpulan ya, doa merupakan intisari dari ibadah. Nah, hal tersebut ya bisa terlihat atau tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ya, atau surah Al-Mu'min. Ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Dan Tuhan berfirman ya, wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu.
innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong ya, tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah ya, selain daripada doa. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Summa qara'a, itu kemudian Rasulullah membaca ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surah Ghafir ayat yang 60. Jadi kata Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Setelah Rasulullah mengatakan demikian, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, berdoalah kepadaku, aku kabulkan, aku perkenankan untukmu. Dan sungguh orang-orang yang sombong tidak mau menyembah beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi dari ayat itu, ya, kemudian dari sederet tadi ya penjelasan hadis dari Rasulullah SAW, maka bisa disimpulkan ya bahwa yang namanya ibadah ya, intisarinya adalah doa. Ya, karena kan dalam surah Ghafir dikatakan ya, ud'uni astajib lakum, perintahnya berdoalah kepadaku. Nah, kemudian setelah Allah memerintahkan begitu, disambung dengan kata atau kalimat innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku. Berarti kan kalau bicara munasabah ayat ya, potongan pertama dalam ayat itu disambungkan dengan potongan kedua dalam ayat itu, ada semacam koneksi. Oh, berarti kalau gitu ya, berdoa itu penting ya, berdoa itu merupakan inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang tidak mau berdoa ya disebut sebagai orang sombong. Nah, ya. Doa itu kan artinya menyeru dan meminta. Maka kalau ada manusia di dalam dunia ini tidak pernah mau meminta, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kan dia merasa cukup. Enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka layak orang seperti ini disebut sebagai orang yang sombong. Karena merasa cukup dengan dirinya ya, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini kata Allah ya, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan yang sangat hina. Nah, di antara jenis ibadah lainnya adalah al-khauf. Nah, tadi yang pertama doa ya. Nah, doa ini adalah muhul ibadah ya, simpulan ya, atau juga inti dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menurut para ulama ya, yang juga merupakan bagian dari ibadah ya, ini kan kita berbicara konteks keluasan ibadah ya. Jadi jangan sampai kemudian kita memahami ibadah itu dalam makna yang sempit ya. Hanya seputar rukun Islam tadi ya. Syahadat, salat ya. Kemudian zakat ya, puasa dan juga haji, tidak sebatas itu ya. Tetapi kemudian lebih luas dari itu. Nah, di antara jenis ibadah lainnya selain dari tadi doa adalah al-khauf. Ya, apa itu khauf? Yaitu perasaan ya, adanya perasaan atau rasa yang muncul dari dalam dada kita, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah ya, ada dua surah di sini, ada surah Ar-Rahman dan juga surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan.
Dan siapa yang takut kepada keagungan Tuhannya, ya Allah Subhanahu wa taala, jannatan, maka baginya akan disediakan surga. Berarti rasa takut kita, ya, khauf itu, rasa khauf yang ada di dalam hati kita, di dalam hati manusia dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 surga. Nah, maka kemudian khauf ini, ya, rasa takut kepada Allah disebut juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung? Apakah orang-orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang-orang yang beribadah kepada Allah di waktu malam dalam keadaan bersujud, ya, wa qa'iman, dan juga berdiri, ya, yahzarul akhirah, dan takut, ya, pada azab di akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan kemudian dia berharap akan kasih sayang Tuhannya. Apakah itu apakah orang-orang yang seperti ini dibandingkan dengan orang-orang, mana yang lebih baik begitu dibandingkan dengan orang-orang yang musyrik, ya? Mana yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang akan menerima pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada kalimat tadi, ya, wa yahzarul akhirah, dia takut kepada kehidupan di akhirat. Dan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagian dari hal-hal yang disejajarkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sebutkan, ya, aman huwa qanitun, ya, ana al-lail, ya, apakah orang-orang yang beribadah di waktu malam, sajidan, dalam keadaan bersujud, qa'iman, dan juga berdiri, ya, salat maksudnya, ya, yahzarul akhirah, ya, dan mereka dalam kondisi itu takut kepada kehidupan di akhirat, ya, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka munculnya rasa takut kita kepada Allah, ya, munculnya kekhawatiran dalam diri kita, aduh bagaimana nasib saya di akhirat nanti, ya, itu takut, ya. Ini merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan juga Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah," ya, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "lau ta'lamuna ma a'lamu," ya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wala baqaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma talazzaztum bin nisa'i ala furushi wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah, ya. Kemudian tidak akan kalian bersenang-senang dengan istri kalian di atas ranjang, dan kalian akan keluar dari rumah-rumah kalian menuju jalanan dan untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi kata Rasulullah SAW, karena beliau sudah sampai, ya, Isra Mi'raj itu, sampai ketika Isra Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha, kemudian Allah memberikan kabar-kabar bagaimana keadaan nanti di Yaumul Mahsyar. Maka kemudian Rasulullah SAW, ya, mengatakan kepada sahabatnya, lau ta'lamuna ma'alamu, ya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit ketawa, ya, wal baqaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Bahkan hatta wa ma talazzaztum bin nisa, kalian enggak akan sanggup
nggak akan suka kemudian bercampur dengan istri kalian, yaitu bersenang-senang dengan istri kalian. Wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah, dan kalian akan lebih memilih untuk keluar rumah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah betul-betul ingat akhirat ya, kemudian muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut itu akan menghalangi seseorang dari tertawa ya, terbahak-bahak, menghalangi dirinya dari bersenang-senang ya, walaupun itu semua adalah sesuatu yang halal, dan orang tersebut, orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada akhirat ya, kepada kehidupan di akhirat nanti, akan memaksa orang-orang ini kemudian untuk memperbanyak menghabiskan waktunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa penting bagi seorang mukmin hatinya di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muhasabah buat kita. Ada enggak rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak kekhawatiran dalam diri kita tentang nasib kita di akhirat? Adakah kita sudah memikirkan ini kalau saya meninggal ini ya, berpisah ruh ya, dari badan saya ini, apa yang akan terjadi? Apakah kita akan dimasukkan Allah ke tempat yang menyenangkan, apa justru akan Allah masukkan ke tempat yang menyedihkan ya, penuh dengan penderitaan dan siksa? Adakah ya, kekhawatiran dalam diri kita menyangkut dengan situasi dan kondisi kita ketika kematian? Nah, ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja ya, wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi al-jannah." Ya, man khafa adlaja, kata Rasulullah SAW, siapa yang takut ya, maka tentu dia akan berangkat lebih awal ya, akan berangkat awal di malam. Wa man adlaja balagal manzil, maka siapa yang berangkat lebih awal di malam, siapa yang berangkat di awal malam ya, niscaya dia akan sampai kepada tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ingatlah, kata Rasulullah SAW, bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ya. Ala inna sil'ata lillahi jannah, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi ketika kita berbicara tentang surga, tentu kita nggak mau rugi. Karena kalau kita betul-betul nggak mau rugi, maka seharusnya ya, gerak kita, semangat kita itu terlihat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW katakan tadi, kalau orang benar-benar gitu ya, takut ya, kalau dia betul-betul takut rugi begitu, takut nggak dapat untung, takut nggak masuk surga begitu, maka tentu dia akan berangkat di awal malam. Maksudnya berangkat di awal malam adalah dia betul-betul mempersiapkan dirinya ya. Waman adlaja, kalau dia sudah betul-betul mempersiapkan dirinya, maka dia akan sampai kepada yang ditujunya. Dan Rasulullah mengingatkan, surga itu adalah sesuatu yang Allah jaminkan kepada kita, dan itu bukan sesuatu yang murah, tapi sesuatu yang mahal, yang tidak bisa diraih dengan sesuatu hal-hal yang kecil remeh-temeh, tetapi harus ditebus dengan hal yang besar dalam diri kita. Nah, makanya kemudian ya, Rasulullah SAW menegaskan, tumbuhkanlah rasa takut ya, agar ya, dalam diri kita ya, takut tidak akan masuk ke dalam surga, takut akan masuk ke dalam neraka, takut kemudian tidak bertemu dengan Allah, takut tidak bertemu dengan Rasul. Itu kan rasa takut. Munculkan itu agar kemudian ya, imbasnya adalah ya, diri kita akan memiliki semangat dan dorongan untuk beramal saleh atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dari doa dan juga rasa takut atau khauf ya, yang juga disifatkan sebagai satu ibadah, bahkan sebuah ibadah yang besar, jenis ibadah lainnya adalah tawakal, yaitu menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala
percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah Allah zat yang maha mencukupi. Nah, jadi kalau bertanya tentang tawakal itu ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyandarkan hati kita kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa dialah yang maha mencukupi. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah yang ke-23, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, dan kepada Allah orang-orang yang beriman itu berserah diri kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah ya bertawakal ya, jika kamu orang-orang yang beriman. Falyatawakkal 'alallah ya. Maka bertakwalah kepada Allah ya. Bahkan di dalam surah An-Naml ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Naml surah yang ke 27 ayat yang ke 79 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan pentingnya bertawakal ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah, innaka 'alal haqqil mubin. Ya, sesungguhnya engkau dengan ketawakalanmu itu ya, 'alal haqqil mubin, berada pada kebenaran yang nyata. Jadi kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bukti bahwa kita sedang meniti jalan yang benar. Yang namanya meniti di jalan yang benar itu adalah ibadah. Bahkan ini kan satu perintah, falyatawakkal 'ala Allah. Falyatawakkal 'ala Allah in kuntum mu'minin ya. Maka bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, ketawakalan kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah indikator dari keimanan kita kepada Allah. Maka tawakal dalam hal ini merupakan bagian dari perintah yang menunjukkan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Hud ya, surah yang berapa surah ini? Surah Hud ini surah yang ke-11 ya. Ayat yang ke-123 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul umur wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Ya, walillahi ghaibus samawati wal ard, dan milik Allah lah ya, segala yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amr ya, dan kepadanya kembali semua urusan kulluhu, semuanya. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Ya. Maka ibadahlah kalian kepada Allah, wa tawakkal 'alaihi, dan berserah dirilah, bertawakallah kalian kepada Allah. Jadi kalimat perintah ya, bertawakal, berserah diri kepada Allah itu disejajarkan, digandingkan dengan kalimat fa'buduh ya, beribadahlah. Maka ya, tawakal itu satu paket dengan ibadah. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu menyandarkan dirinya, menyandarkan hatinya, menyandarkan hajat hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha mencukupi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar Ibn Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah, ya, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih ya. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, la razaqakum, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayr ya, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung.
Taghdu khimasan wa taruhu bitana, ya. Lihat burung-burung itu, kata Rasulullah SAW kan, keluar di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi sudah kenyang. Ya, kalau kita lihat burung-burung itu, ya, bagaimana burung-burung itu diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar di pagi hari, terbang ke sana kemari dalam keadaan lapar di pagi hari dan pulang di sore harinya, senja harinya dalam keadaan kenyang. Ya, kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan rezeki kita sebagaimana Allah mencukupkan rezekinya para burung-burung. Dengan catatan keluar, ya, jangan diam aja di rumah. Ya, tawakal itu jangan diem ya. Kepasaran itu adalah pekerjaan hati. Sementara kaki kita, tangan kita, mata kita, badan kita itu bergerak aktif, ya, mencari nafkah yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu nanti kalau itu sudah dilakukan, ya keluar rumah, ya, seperti burung-burung keluar gitu ya. Burung itu kan nggak ngendon di sarangnya, ya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah kan, mereka keluar di pagi hari, ya, dalam keadaan lapar. Ya, rasa lapar itu mendorong dia keluar beraktivitas, berbuat, beramal, mencari. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya rezeki, mencukupkannya, mengenyangkannya, sehingga dia bisa pulang ke rumahnya dalam keadaan kenyang, bahkan membawa rezeki untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Jadi itu yang dimaksud di dalam hadis bertawakal ini. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu ayah." Ya, sesungguhnya aku mengetahui ayat di dalam Al-Qur'an, lau akhadha bihan nas, ya, seandainya manusia menggenggamnya, lakafathum, ya, niscaya ayat-ayat tersebut mencukupi mereka. Apa itu ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Jadi kata Rasulullah SAW, seandainya, ya, kita memahami makna, ya, apa yang Allah perintahkan di dalam apa yang Allah terangkan di dalam surah At-Talaq ayat 2 yang ketiga, ya. Wa may tawakkal wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, ya, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dari kesulitannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka, arah-arah yang tidak dikira. Kata Rasulullah SAW, kalau kita paham ayat itu, ya, menggenggamnya dengan benar-benar, ya, artinya yakin, yakinnya, maka kata Rasulullah SAW, ya, lakafathum, ayat itu sudah cukup, ya, untuk menjadi penyelamat bagi dirinya di dalam kehidupan dunia ini. Nah, jadi di sini kemudian kita harus paham bahwa ketawakalan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari ibadah, ya. Tapi dimaknai dengan benar, ya, bahwa saya katakan tadi, tawakal itu adalah pekerjaan hati, pekerjaan jiwa, sementara fisik kita, ya, tangan kita, kaki kita, ya, gerakkan, ya, tangan kaki digerakkan untuk melangkah, tangan digerakkan untuk kemudian beraktivitas, ya, bekerja, mata digerakkan untuk melihat segala peluang, telinga digunakan untuk mendengar segala peluang dan peluang, ya, untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan kepada kita apa yang menjadi jatah kita. Nah, ya, jadi kepasrahan itu adalah sebuah kunci untuk mendapatkan segala solusi dan rezeki yang Allah janjikan kepada kita. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan, nah, bahkan di dalam surah Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-110, ya, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, ya, faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang berharap memiliki harapan besar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia
beramal saleh, berbuat baik wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaknya dan tentu dan janganlah ya dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun di dalam ibadah, termasuk kepasrahan tadi ya. Jadi ketika kita berbicara tawakal ya kepada Allah, tidak kepada benda ya. Maka ini satu ujian juga ketika kantong kita tebal ya, kita lihat kantong kita tebalnya, dibuka dompet begitu, dilihat ternyata isinya tebal ya dengan lembaran berwarna merah. Nah, pokoknya banyak deh. Belum lagi ada deretan ATM ya dengan saldo dan angka sekian. Ketika kita lihat itu lalu kemudian kita keluar rumah, kepada siapa kita bertawakal? Apa yang membuat kita tenang? Apakah ketenangan itu karena kita lihat isi dompet kita yang tebal, atau kita lihat saldo kita yang angkanya digitnya ya lebih dari 10 digit gitu, lebih dari 11-12 digit gitu, atau justru kita ya Allah ya, saya punya Allah, saya punya Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha memberi rezeki, Tuhan yang maha memberikan solusi. Nah, ketika kita pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita lihat ya di dalam dompet kita penuh ya, di tabungan kita, rekening kita saldonya banyak gitu. Tetapi itu tidak mengganggu ya, tidak membuat kita kemudian merasa bahwa itu adalah solusi dari permasalahan kita, tidak. Tetapi kita tetap menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ya sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bunyi itu dia wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ada orang yang ya merasa tenang karena itu tadi ya. Merasa tenang kenapa? Ada suami. Ya, merasa tenang karena ada anak laki-laki, merasa tenang karena ada orang tua ya. Merasa tenang karena ada dokter ya yang menangani, merasa tenang. Bukan tenang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang benar harus kita pahami. Maka sesungguhnya kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting juga kita jawab ya, siapa yang membuat saya tenang sekarang ini? Adakah ketenangan saya ini karena harta yang banyak, atau karena pasangan yang sesuai dengan harapan kita, atau karena harta benda yang melimpah, atau karena ada jaminan kedekatan kita dengan penguasa, atau apa? Ya, kalau itu semuanya selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya hendaklah ya, kita bermuhasabah, hendaklah kita melihat diri kita dan bagaimana kemudian itu semua kita alihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai lagi kemudian kita tenang karena itu. Tetapi kita harus tenang karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya selain Allah Subhanahu wa taala fana. Karena yang abadi ya, yang kekal ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki dalam waktu singkat bisa habis dan punah. Pasangan yang kita miliki dalam waktu singkat dia akan meninggalkan, dalam waktu cepat atau lambat dia akan meninggalkan kita. Ya, begitu ya. Apalagi ya, penguasa yang kita kita sanjung, kita punya koneksi yang kita punya yang kita jadikan sebagai pegangan dan perlindungan, dia juga tidak akan berkuasa selama-lamanya. Ya, ada kematian yang akan memisahkannya. Maka ketika kita menyerahkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang Maha hidup, Dialah yang Maha memberi rezeki, Dialah yang Maha berkuasa, Dia Maha segala-galanya. Ya, maka kemudian itu yang seharusnya membuat kita tenang ya di dalam kehidupan kita ini. Dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam Muslim rahimahullah taala, Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza zakarani. Aku berdasarkan kepada persangkaan hamba-hambaku terhadapku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Nah, ini menjadi sebuah kejelasan ya, ketika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi persangkaan hamba-hambanya.
Kalau kita bersandar kepada Allah, lalu kemudian kita bersangka baik ya atas segala sesuatu yang ada dalam diri kita, ya, maka Allah ya akan memenuhi persangkaan kita. Ana inda dzanni abdi bi. Ya. Dan di antara jenis ibadah lainnya ya itu tadi tawakal ya. Nah, jadi selain tawakal, selain khauf, selain doa ya, ada juga ibadah lain. Jenis-jenis ibadah lain yaitu adalah al-inabah. Apa itu inabah? Yaitu tobat yang murni dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Az-Zumar ya. Ayat yang ke-54 ya. Surah Az-Zumar ya, surah yang ke-39 ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum ya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu ya, dan pasrahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian di mana di waktu itu datang azab dan kalian tidak bisa lagi diselamatkan. Nah, gitu ya. Jadi ya, al-inabah ya, atau bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan ditegaskan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-17 juga ya. Ini tadi ayat yang ke-54 ya. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surah Az-Zumar ini ayat yang ke-17 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallazina jitanibu taghuta ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busra fabashshir ibadi ya. Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari taghut yaitu tidak menyembahnya dan kembali ya wa anibu ya wa anabu ilallah ya, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya wa anabu ilallah dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya bertaubat lahumul busra maka bagi mereka ada kabar gembira fabashshir ibad ya maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Ini sebuah penegasan bahwa yang namanya taubat perasaan ingin kembali kepada Allah. Ya pada dasarnya kalau kita perhatikan siapa sih di antara kita manusia yang tidak punya dosa. Rasulullah SAW yang begitu bersih bahkan maksum ya, karena ada rasa bersalah di dalam dirinya beliau ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari tidak kurang dari 70, ada yang mengatakan tidak kurang dari 100 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang nabi bukan ya, sahabat bukan, ulama juga bukan, maka tentu ya kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah berdosa ya sebagaimana di dalam ayat juga ada yang mengatakan wala tuzakku anfusakum dan janganlah kalian merasa diri kalian itu suci ya. Ya, kita ini bangun tidur aja bisa jadi kita sudah melakukan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah sebuah dosa. Ya. Kelalaian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dosa. Dan karena itu kemudian ya, harus ada di dalam diri kita perasaan dan keinginan untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, meminta perlindungan kepada Allah ya, meminta tolong kepadanya, bertasbih, bertahmid dan segala zikir yang lainnya, termasuk juga membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengajarkannya, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang beriman dan cintanya adalah karena Allah dan juga bencinya karena Allah serta menyayangi dan memusuhinya juga karena Allah. Semuanya itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf dan nahi munkar juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memerintahkan, menyarankan, merekomendasikan kebaikan kepada orang, itu kita sudah beribadah. Dan ketika kita memberitahu kepada orang lain tentang sebuah keburukan, lalu kemudian kita berikan kepada mereka penekanan, jangan dikerjakan, bahaya. Itu juga makin merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Imran ayat yang 110, ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian adalah umat terbaik yang Allah lahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dari Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi," kata Rasulullah SAW, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh kalian benar-benar akan memerintahkan ya untuk berbuat yang baik, wala tanhauna 'anil munkar, dan kalian akan mencegah ya dari perbuatan yang munkar. Aula yusikanallahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaba, atau hampir-hampir saja Allah akan mengirimkan siksanya kepada kalian ya, minhu ya dari hal itu semua, tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Lalu kemudian ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kalian tidak dikabulkan. Jadi ada kaitan erat antara siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Rasulullah SAW menekankan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya, menyuburkan perbuatan baik ya, dan kemudian menekan manusia agar tidak melakukan kemunkaran. Lakukan itu sebelum datang nanti ada satu waktu ya, karena kemunkaran yang merajalela dan dan perbuatan baik yang perbuatan baik yang semakin dikucilkan begitu. Akan datang satu masa azab Allah Subhanahu wa taala, iqab dari Allah Subhanahu wa taala datang. Dan ketika azab itu datang kemudian kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita tidak diijabah lagi. Minta ya Allah, ya angkat azab ini, enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kemunkaran yang begitu merajalela dan perbuatan baik yang kemudian tidak menjadi sebuah amalan atau kebiasaan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jaiz." Inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini ada partnya bagiannya. Ya, kalau kita punya kemampuan ya, ketika kita melihat ya kezaliman ya yang dilakukan oleh penguasa, maka kemudian kita mengingatkannya dengan cara yang ma'ruf gitu ya, datang ke mereka, ingatkan ini enggak boleh Pak kita buat karena ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kemafsadatannya, kerusakannya juga besar ya kalau kemudian ya kita buat seperti itu. Nah, itu adalah sebuah jihad yang paling besar. Kemudian memberikan nafkah kepada keluarga, ya, jangan salah ya, bahwa kita pergi pagi pulang sore, akhir bulan dapat gaji, kemudian ditransfer kepada istri, ya sama istri kemudian digunakan untuk belanja makan sebulan itu, dikeluarkan untuk bayar SPP anak, jajan anak, itu kan bagian dari nafkah dan itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan makan orang-orang miskin, ya memberi kepada kerabat, ya, memberi kepada orang yang sedang berada di jalan Allah, memberi orang kepada yang membutuhkan, itu semua bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang banyak Allah sebutkan di dalam berbagai surat ya. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-274, dalam surah Saba ayat yang ke-39. Ya, semuanya itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ya, Rasulullah menerangkan ya bagaimana keutamaan ya kita memenuhi nafkah keluarga, nafkah yang halal tentu ya. Uang atau harta yang kita infakkan di jalan Allah atau kita gunakan untuk memerdekakan budak atau harta yang kita sedekahkan kepada orang miskin dan harta yang kau infakkan kepada keluargamu, ini ya. Jadi dibandingkan nih misalnya kita infak fisabilillah ya, membantu Palestina misalnya begitu kan, membantu orang Rohingya misalnya. Kemudian infak memerdekakan budak, perbudakan ya, mungkin ada negara-negara
masih ada human traffickingnya, ya kita bantu supaya human trafficking ini tidak terjadi lagi dengan sedekah kita, dengan donasi yang kita buat misalnya. Kemudian apa lagi? Dan dinar, ya, anfaqta ala miskin, ya. Dan harta yang kita sedekahkan kepada orang-orang miskin, kita antaskan kemiskinan begitu. Lalu kemudian ada juga harta yang kita infakkan untuk menafkahi keluarga kita. Maka pahalanya kata Rasulullah SAW yang paling besar adalah allazi anfaqtahu ala ahlik, yaitu yang kamu infakkan kepada keluarga. Kenapa? Karena di dalam kita bersedekah, ya, menafkahkan harta kita kepada keluarga, itu ada banyak ayat perintah Allah yang sudah kita kerjakan. Karena separuh agama itu disempurnakan dengan pernikahan. Kalau kita sudah nikah itu ada banyak ayat, ya, ada banyak perintah agama yang terkait dengan pernikahan dan konsekuensi dalamnya kan. Sudah nikah, punya istri, punya anak. Anak itu ada ayatnya, ya. Istri kita tuh ada ayatnya yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk. Nah, ketika kita menafkahkan itu, selain sedekahnya itu, ya, bentuk pengeluaran hartanya, kita juga mendapatkan pahala-pahala mengamalkan sekian banyak ayat terkait dengan keluarga kita, terkait dengan harta kita, terkait dengan nafkah kita. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bigenji pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.